Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari fi sairil asma'i wa sifat fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pada hadirin semua, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, juga kepada saudara-saudara kami sesama pengamal Thariqah Shatoriyah ataupun pengamal Thariqah yang lain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali Thariqah Shatoriyah Indonesia melalui akun Thariqah Shatoriyah Mataraman mengudara kembali setelah sekian lama libur karena Hari Raya Idul Fitri. Karena pada kesempatan hari ini masih di bulan Syawal, kami mewakili seluruh pengurus Thariqah Shatoriyah Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa semoga kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau, hingga kita adalah golongan manusia yang berhak menerima syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Pada seluruh hadirin semuanya, baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, terutama sekali pada sesama saudara pengamal Thariqah Shatoriyah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pesan yang ditulis atau pesan yang disampaikan oleh beliau Syekh Abdullah Asy-Syator, yakni beliau membagi manusia menjadi dua hal, menjadi dua golongan. Yang pertama adalah salik halik dan yang kedua adalah salik wasil. Berkenaan dengan salik halik adalah salik yang tidak sampai. Dalam hal ini, jika seorang salik Shatoriyah, jika kita memang mengambil buah dari yang ditemukan Syekh Abdullah Asy-Syatori, bahwa seorang salik yang masih meremehkan ajaran Thariqah lainnya, apalagi sesama pengamal Thariqah Shatoriyah, berarti dia berdosa secara Thariqah. Dalam hal ini termasuk golongan salik yang halik. Maka sebenarnya tidak dibenarkan bagi seorang salik ataupun pengamal Thariqah itu masih meremehkan, bahkan sampai menghukumi atau menjatuhkan vonis kepada selain orang-orang dari golongannya ataupun dari kelompoknya, bahkan dari kelompoknya sendiri. Yang semacam ini sangat jauh dari ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Asy-Syatori. Buah daripada semuanya itu adalah, buah dari orang berthariqah adalah akhlak. Jika orang berthariqah tidak membuahkan akhlak yang mahmudah, akhlakul karimah, maka sebenarnya dia itu masih gagal di dalam
menjalani suluk thariqahnya. Sementara salik yang wasil, yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdullah As-Sattori adalah salik yang sampai kepada Allah. Yakni orang-orang yang bisa membawa dirinya mampu berbaur dengan masyarakat, membawa buah-buah dari pengalaman suluknya, dari pengalaman ruhaninya, dari pengalaman bertarikatnya, menjadi nilai-nilai ataupun moral yang bisa diaplikasi atau moral yang membawa kebaikan bagi sesamanya. Terlepas dari seorang itu bertarekat apapun ataupun seorang itu tidak bertarekat sama sekali, dia tidak akan pernah mempermasalahkannya, apalagi menyalahkannya. Ini termasuk orang-orang yang dari golongan salik wasil. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada sesama pengamal satoriyah, lebih khusus dalam hal ini, jika di antara kita ada kemelut dengan sesamanya, ada hal yang tidak kita setujui dari orang lain, maka sampaikanlah dengan cara yang baik, tidak dengan menjustifikasi atau menghukumi orang tersebut. Tanyakanlah dengan baik-baik permasalahan apa yang sebenarnya sedang dipermasalahkan. Ini adalah akhlak yang diajarkan saat kita bertarekat. Maka dengan demikian seseorang yang bertarekat itu sebenarnya adalah bagian daripada membangun jiwanya, membangun pribadinya menjadi seorang yang anggun dan indah akhlaknya. Orang yang enak dipandang kehidupannya. Orang yang menyenangkan di dalam lingkungannya. Jika kita bertarekat lalu justru menumbuhkan permasalahan di lingkungan kita, membuat masalah di lingkungan kita, maka kembalikan kepada diri sendiri, tanyakan kepada diri sendiri kembali, apakah sudah benar saya ini bertarekat? Jangan jadikan diri kita adalah bagian dari masalah, tapi jadikan diri kita adalah solusi dari masalah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya melihat ada beberapa perdebatan di akun Thariqah Satoriyah Mataraman tentang sanad, yang pada saat bersamaan ini ada orang yang gegeran berkaitan dengan nasab. Dua hal ini saya kira jika diterus-teruskan itu sama sekali tidak produktif. Dan tidak produktif itu termasuk membuang-buang waktu. Bagi seorang yang bertarekat maka hal ini tidak ada gunanya sama sekali. Lebih baik menghindari hal-hal yang tidak berguna atau tidak produktif. Jika itu berkaitan dengan ilmiah maka jawablah dengan ilmiah. Jika itu mengalami suatu hal yang tidak sesuai maka tanyakanlah secara pribadi, tidak diumbar di tempat yang umum. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada yang tidak berkenan di hati Anda semua. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan kajian kitab Syarhus Shahir oleh beliau Kiai Hanif Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah,
wa syukurillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarhu As-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah Mandhumah Tauhid karya guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi dalam beberapa bait-bait yang beliau tulis dari beberapa risalah atau Mandhumatut Tauhid atau Akidah Tauhid karya Syekh Ahmad Al-Qushasyi. Untuk itu marilah kita mulai acara kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Ummul Furqan li hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa lis sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami' awliya'illahi shalihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal jami'i awliya'illahi shalihin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal anbiya wal mursalin wal jami'i masyayikhina fi hadzal tariq minhum Syekh Abdullah Asy-Syattari wa Syekh Alaqaddin Asy-Syattari wa Syekh Al-Hajj Quduri wa Syekh Hadiyatullah Sarmas wa Syekh Muhammad Ghuth wa Syekh Wajihuddin Al-Alawi wa Syekh Sibaghatullah bin Syekh Ruhullah wa Syekh Ahmad Ali Asyinawi wa Syekh Ahmad Al-Qushasyi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan wa Syekh Burhanuddin Ulaan wa li jami'i masyayikhihim wa man intasaba ilaihim wa li masyayikhina al-ahya'i minhum al-amwat fi masyarikil ardi wa magharibiha bahriha wa bariha lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i abaina wa ummahatina wa abai abaina wa li jami'i abaina fir ruh wal ilmi wat tarbiyah minhum Kiai Haji Nurul Islam, Kiai Haji Nurul Iman, Kiai Haji Adi Nasihul Umam, Kiai Haji Diyauddin Kuswandi, wa Kiai Abdul Haris, wa Kiai Nurwarji, wa li jami' masyayikhina man intasaba ilaihna wa ilaihim minhum Habib Umar Faisal Ali Darus wa man lam nadkurhum min masyayikh turuqil ilahi wa turuqis sufiyah wa tariqah syatarih akmaliyah wa qadiriyah naqsyabandiyah wa syadiliyah darqawiyah lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita selesaikan pembukaan dan tadi sudah diterangkan cukup singkat, padat dan jelas tentang ajaran pokok dari thariqah Syatoriyah yang disampaikan oleh Kiai Sulaiman, yang mana beliau menyitir dari kitab Babon yang dikutip oleh Qadhi Mu'inuddin dalam risalah disertasinya.
yang beliau mengutip dari kitab Lataif Ghaibiyah tentang ungkapan dari Syekh Abdullah Syaturi tentang salik halik dan salik wasil. Itu kita lanjutkan kembali keterangan tentang kitab ini, kitab Syarhu As-Shaghir yang menerangkan tentang akidah tauhid yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri. Di antaranya adalah fanaqulu wabillahi taufiq qad sabata anna rusul alaihi wassalatu wassalam ajma'u ala da'wah ila kalimati la ilaha illallah wa hiya dalatun ala qasril uluhiyyah ala Allah ta'ala qasran hakikiyan. Dan kami katakan wabillahi taufik, dan semoga Allah memberikan taufik, telah ditetapkan bahwa para rasul alaihi salatu wassalam mereka sepakat untuk melakukan dakwah kepada kalimat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah. Dan itu kalimat tersebut itu menunjukkan qasrul uluhiyah, penegasan sifat ketuhanan atau pembatasan sifat ketuhanan yang hanya untuk Allah saja, secara hak, secara tegas. Bid-darurati al-azaliyati al-abadiyati, baik pada zaman azali maupun selamanya. Dan petunjuk itu merupakan petunjuk yang bersifat lugawi atau bahasa, sangat konkret dan sangat jelas sekali. Untuk itu saya akan lanjutkan bagaimana keterangan lanjutan dari kitab ini yang disebutkan bahwa wa minal ma'lum annal ghina min lawazimil wujubil wujud kama annal faqra min lawazimil imkan, bahwa telah diketahui bahwa kekayaan, sifat kekayaan merupakan bagian dari sifat yang wajib ada bagi zat yang memang harus ada, atau zat yang memang itu wujudnya harus ada. Kama anal faqra, sebagaimana juga kemiskinan, ketidakadaan, kekurangan, min lawazimil imkan, merupakan bagian dari sifat-sifat yang ada, karakteristik yang ada bagi zat yang mungkin ada. Artinya zat yang mungkin ada ini berarti bukan yang wajib ada. Zat yang mungkin ada tentu pasti ada sifat yang kurang. Apapun yang kita temui di alam semesta, kalau itu ada sifat kurangnya, maka itu adalah zat yang mungkin ada. Berarti zat yang mungkin ada bukanlah zat yang wajib ada. Fallahu likauni wajibil wujud. Untuk itulah, karena Allah itu merupakan zat yang wajib adanya, itu memiliki sifat ghani, kaya, tanpa celah, tanpa kurang. Anil alamina lidzati. Wa kullu man kana kadzalika kana mustahiqqan. Dan apapun, siapapun yang memiliki sifat tersebut, maka dia itu berhak untuk disembah. Tentu semuanya kita pahami bahwa yang memiliki sifat tersebut ya hanya Allah. Karena sifat kaya, maha kaya yang memiliki semuanya tanpa kurangan, tanpa celah, tanpa suatu kelemahan, itu hanya mutlak dimiliki oleh Allah. Li'an ya'budahu kullu man laisa kadzalika. Maka seseorang atau zat yang memiliki sifat tersebut, maka zat tersebut memiliki hak untuk patut disembah dari orang-orang atau makhluk selainnya yang memiliki kekurangan. Bahkan al-haq subhanahu wa ta'ala ilahan bid-darurah likulli mumkin. Dan Allah al-haq itu subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan secara mutlak bagi masing-masing zat yang mungkin ada atau realitas yang mungkin ada.
Fa idza tsabata dalalatu kalimat tauhid, dan apabila ditetapkan dalil atau petunjuk dari kalimat tauhid yang disebutkan sebelumnya, ala inhisaril uluhiyah, untuk membatasi atau menegaskan sifat ketuhanan fihi, itu hanya untuk Allah, bil mantuk, secara lafat yang tertulis, lazima, maka itu menghendaki, min dalika, dari hal tersebut, inhisar wujubi al wujud bidzati, pembatasan adanya wujud yang hakiki, zat yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma siwahu minal wujud minal mawjud mumkinun muftaqirun ilahi, dan setiap masing-masing benda maupun selain dari dia yang ada itu merupakan mungkin, suatu hal yang mungkin, yang selalu membutuhkan kepadanya, alias mereka fakir membutuhkan kepadanya, yang berpedoman atau selalu membutuhkan zat yang wajib ada ini. Fi asli wujudihi, di dalam dasar-dasar eksistensinya. Wasairu kamalatihi al-murtabitah ala al-mutarattibah ala wujudi, dan segala macam kesempurnaan yang ada pun terhadap eksistensi yang ada di alam semesta ini, semuanya itu juga kembali kepadanya. Alias semua hal selain dia itu hanya mungkin wujud, realita yang tidak nyata, yang hanya kemungkinan ada saja. Fal kamalat, maka kesempurnaan, kulluha, semuanya itu, minal wujud, dari zat yang ada, wa ma yatba'uhu lillahi ta'ala, dan apapun yang mengikuti dari kesempurnaan tersebut maupun realita yang ada, itu semuanya milik Allah bidzati, secara zat. Walil mumkinat al mawjudah bil ifadah minhu ta'ala, dan segala selain dari dia, zat yang maha agung dan yang wajib adanya ini tadi, merupakan hal-hal yang sifatnya mungkin ada, mungkin muncul, yang semuanya hanyalah merupakan bendaran atau ifadah atau bayangan yang muncul darinya. Wal jamal wal jumal wabil jumal, ini secara global bisa disebutkan atau ringkasnya, faqasru wujubil wujud alaihi ta'ala bid darurati, pembatasan terhadap wajib wujudnya dia alaihi ta'ala bid darurati, itu secara mutlak, yastalzimu, mewajibkan adanya qasrul kamalat, pembatasan sifat kesempurnaan, kulliha alaihi, semuanya itu hanya miliknya. Artinya ketika ada dua realita, maka yang satu ini jelas tidak ada, yang ada hanya yang wajib ada. Kalaupun ini dianggap sempurna, ini kesempurnaan yang nisbi, yang tidak nyata maupun tidak valid adanya atau tidak nyata adanya. Kulliha alaihi ta'ala bidzati bid-darurati, secara zat bid-darurah. Yazimu nuzhuha tanzihuha, yastalzimu tanzihaha an jami'in naqais kadzalik, dan itu juga menghendaki terhadap pencerabutan, peniadaan semua hal sifat kekurangan dari zatnya, dari Allah. Artinya kita tidak boleh mensifati Allah itu maha yang segala kurangan, tidak.
Artinya kalau kita menemukan bahwa ada yang lainnya yang kurang, berarti itu bukan Tuhan. Selainnya yang serba kekurangan berarti itu memang bukan Tuhan gitu loh. Itu adalah bagian dari ciptaannya. Summa wajibul wujud la yakunu illa wujudan mahdhon. Dan zat yang wajib ada itu tidak mungkin ada kecuali memang ada secara mutlak. Artinya ya realitas yang ada itu ya zat yang ada, yang wajib ada itu adalah zatnya Allah. Sedangkan yang lainnya yang sifatnya serba kekurangan, apapun yang kita temukan itu semuanya hanya bagian dari bayangannya. Kalau bahasanya dari pembukaan dari Syekh Ahmad Al-Qushasi maupun dari keterangan dari Syekh Abdurrahman Al-Fansuri itu adalah dhillu dhilli. Hanya bagian dari bayangan dari bayangannya. Waqad marra fi sadril kitab, dan sudah diterangkan pada pokok dalam kitab tersebut, bayanuhu, keterangan tentang hal itu, walina'uddahu bi'ibaratin ukhra, dan kami akan terangkan atau mencoba untuk menampilkan kembali dengan ungkapan yang lain limazidil idoh, untuk bisa menjadi keterangan tambahan. Fanaqulu, maka kami ungkapkan, Syekh Ibrahim Al-Qurani, qala as-sayyid as-syarif Zainuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjani. Syekh as-sayyid as-syarif Zainuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjani Quddisa sirruhu itu berkata, fi hasyati syahid tajrid mestinya. Fi hasyati syarhit tajrid, di dalam hasyah penjelasan tentang kitab tajridnya, fima rawainahu, yang kami riwayatkan kitab, keterangan kitab tersebut, an syaikhina, dari guru kami, ayyadahullahu, qiraatan alaihi, yang mana kami membaca atau belajar darinya langsung, lil ba'di, bagiannya, wa ijazatan lil kulli, dan kami mendapatkan ijazah dari semuanya, keterangannya, membaca sebagian tapi seluruhnya diijazahkan kepada kami, berarti kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, itu dari gurunya Syekh Ahmad Al-Qushasi, dan dari gurunya sampai Syekh Sayyid Asy-Syarif Zainuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ali Al-Husaini Al-Jurjani tadi. Biriwayatihi, dengan riwayatnya beliau, ijazatan an syaikhihi, dan beliau mendapatkan dari gurunya lagi, Al-Muhaqqiq Abil Mawahib Al-Qursi As-Sinawi, dari Syekh Ahmad Al-Sinawi. Quddisa sirruhu, semoga Allah mensucikan sirnya. An walidi, dari orang tua beliau, dari ayah beliau, Ali bin Abdul Quddus As-Sinawi. An Syihab Ahmad bin Badr Muhammad bin Hajar Al-Haythami Al-Maliki, dari Syekh Syihabuddin Ahmad bin Al-Badr bin Muhammad bin Hajar Al-Haythami Al-Maliki Al-Makki, An Zaid Abdul Haq As-Simbati Anil Muhaqqiq Syamsuddin Muhammad bin Marhamuddin Asyirwani Ani Sayyid Muhammad bin Sayyid Asy-Syarif Ali Al-Jurjani an muallifiha walidihi alimul masyriq asy-syahir fil afaq bismihi asy-syarif Ali Al-Jurjani. Jadi dari muallifnya langsung, dari Syekh Ali Al-Jurjani yang terkenal di daerah wilayah masyriq. Quddisa sirruhu manashu kullu mafhumin. Nah, ini ungkapannya. Kullu mafhumin mughayyirun lil wujud. Setiap pemahaman-pemahaman yang dapat dipahami dari realitas yang ada, yang berubah dari realitas yang ada itu berubah, kal insan, seperti manusia. Masalan, sebagai contohnya, fa innahu malam yang dom ilahil wujud biwajhin minal wujuh fi nafsil amri
lam yakun maujudan fiha qat'an. Yang mana ketika itu tidak dijadikan patokan adanya realitas yang ada, maka wujud yang ada ini itu adalah wujud yang dianggap tidak ada secara mutlak. Berarti yang ada sejatinya adalah, yang wajib ada sejatinya adalah zatullah. Sedangkan lainnya yang itu bisa berubah, yang itu mesti berganti, yang itu mesti punya kekurangan, itu hanya wujud yang mungkin ada secara mutlak. Wama, ini Syekh Ali Al-Jurjani. Saya yakin teman-teman yang mempelajari ilmu kalam khususnya akan memahami siapa Syekh Ali Al-Jurjani tersebut. Wama lam yulah al-aql, dan apapun yang belum bisa akal untuk menerimanya atau bisa memperhatikannya, ingdimamal wujud ilaihi, di mana wujud itu tidak bisa dijadikan patokan umpamanya, atau dijadikan sebagai wujud yang mutlak, lam yakun lahul hakam bikaunihi mawjudan, maka tidak dapat dihukumi, tidak dapat dipastikan itu ada selain wujud yang pasti ada tadi. Berarti selain wujud yang pasti ada, yang lainnya itu hanya realitas yang tidak dianggap ada. Maka dapat kita analogikan seperti yang disampaikan oleh beberapa keterangan-keterangan dari murid Syekh Ahmad Al-Qushashi maupun Syekh Ibrahim Al-Qurani, yaitu Syekh Abdul Al-Fansuri dalam kitabnya di Muqaddimahnya Tanbihul Masyi, bahwa realitas yang ada selain Allah itu hanya berupa bayangan. Atau dalam istilahnya beliau mengatakan, wa ma nahnu illa dhillu dhillihi. Kita itu hanya bagian dari bayangan dari bayangannya. Alias kita ini bukanlah wujud yang mutlak ada. Berarti kita adalah wujud yang mungkin ada. Fakullu mafhumin mughayyirun li wujudin, maka masing-masing atau setiap hal yang dipahami itu bisa berubah secara realitas. Fahuwa fi kaunihi, maka realitas tersebut fi kaunihi mawjudun fi nafsil amr, di dalam realitasnya itu masih yahtaju ila ghairihi, membutuhkan wujud yang lainnya untuk ada. Alladzi huwal wujud, yang itu adalah wujud yang asli. Wa kullu ma huwa muhtajun fi kaunihi mawjudan, dan setiap realita yang ada yang masih membutuhkan terhadap realitas yang lainnya yang sudah ada, nah, maka realitas yang ada yang masih membutuhkan kepada yang lainnya itu hanyalah wujud yang mungkin ada. Itla makna lil mungkin, maka dapat dianggap bahwa yang mungkin ada tidak dianggap ada. Illa ma yahdad fi kaunihi mawjudan ila ghairi, kecuali itu dianggap sebagai suatu realitas yang memang butuh kepada yang lainnya saja, alias realitas itu tidak ada tapi dia butuh kepada yang lain, berarti realitas yang tidak yang butuh kepada yang lainnya itu dianggap dia itu bertumpu kepada realitas yang asli yang ada. Berarti yang bertumpu kepada yang realitas yang asli ada ini, yang bertumpu tadi dianggap tidak ada. Fakullu mafhumin mughayyirun lil wujud, maka setiap pemahaman yang bisa dipahami dari realitas yang ada ini berubah. Fahuwa mungkin, maka realitas yang berubah ini dianggap wujud yang mungkin. Wala syai'a minal mungkin biwajibin, maka setiap zat yang mungkin ada tidak dianggap sebagai yang wajib ada. Fala syai'a minal mafhumat li al-mughayyirah lil wujud biwajibin,
maka tidak dianggap ada. Dari semua realitas yang bisa dipahami dari yang ada, tapi itu berubah sebagai sesuatu yang wajib ada. Selain zat yang mutlak. Alias zat yang mutlak ada ya hanya Allah. Kalau kita menganggap ada Allah dan ada ciptaan, maka kalau kita mengatakan demikian, kita menganggap ada dua realitas. Padahal ciptaan itu aslinya hanyalah suatu hal yang sifatnya mungkin ada. Berarti kalau demikian, kita masih menganggap realitas ini ada. Padahal aslinya realitas yang mungkin ada itu tidak dianggap ada. Berarti yang ada yang wujud yang mutlak. Ibarat seseorang yang berjalan, kemudian ada bayangannya. Maka yang ada, realitas yang ada itu ya hanya orang yang berjalan tadi. Bayangannya bukanlah dianggap sebagai wujud dari orang yang berjalan tadi. Bayangan hanya sekedar bayangan saja. Walaupun itu kelihatan ada bayangan, namun ketika bayangannya tadi tidak terkena sinar atau terkena sinar, maka bisa berubah dan bisa hilang. Alias bayangan itu dianggap tidak ada. Itu kalau bisa kita analogin secara sederhana. Itla makna lil mumkin. Oke. Waqad sabata bil burhan, dan sangat jelas, sangat telah ditetapkan dalam beberapa bukti-bukti yang ada, annal wajiba, bahwa sesuatu yang wajib ada itu adalah maujudun, itu yang ada. Fahuwa la yakunu ila ainul wujud, maka yang ada itu, yang wajib ada itu, maka tidak mungkin dan tidak bukan, itu adalah ainul wujud itu sendiri. Alladzi huwa maujudun bidzati, yang mana itu ada secara zatnya sendiri. La bi amrin mughayyirin lidzatihi, tidak dengan suatu hal yang bisa merubah terhadap zatnya. Berarti zatullah zaman dahulu dan zaman sekarang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada hal yang berubah. Karena setiap hal yang berubah berarti hal yang mungkin bisa menjadi baru, dan hal yang bisa menjadi baru dianggap itu adalah suatu hal realitas yang mungkin ada. Karena bisa rusak. Walamma wajaba an yakunal wajib juz'iyan haqiqiyan qa'iman bidzatihi la bi amrin zaid ala dzatihi wajaba an yakunal wujud aidan kadzalika. Walama wajaba an yakunal wajib juz'iyan haqiqiyan qa'iman bidzatihi, dan ketika suatu hal yang wajib ada itu secara juz'i itu ada dan berdiri sendiri secara zatnya, la bi amrin zaid, tidak dengan suatu perkara lainnya yang menambahinya, ala zati, terhadap zatnya, wajaba an yakunal wujud aidan kadzalika, maka itu harus ada sebagai realitas yang ada. Idhuwa ainuhu fala yakunal wujud mafhuman kulliyan. Yumkin an yakuna lahu afrad bal huwa fi haddi dzatihi juz'un haqiqi. Bisa jadi zat yang ada ini memiliki bagian-bagian, namun hakikatnya itu adalah merupakan batasan atau bagian dari juz yang hakiki tadi. Laisa fi imkanun ta'addud, dan tidak juz yang hakiki ini tidak mungkin bisa memiliki suatu jumlah yang banyak. Alias kalau ada jumlah yang banyak berarti ada dua realitas yang wajib ada atau lebih. Berarti kalau ada dua realitas yang ada lebih, bagaimana mungkin kita menganggap ada dua realitas wajib yang ada? Berarti ada dua realitas, satu wajib, ini wajib ada. Berarti kalau ada satu yang wajib ada, yang lainnya ini numpang.
Berarti yang satunya mesti gagal atau mesti batal sebagai kewajiban yang atau wujud yang wajib ada. Maka tidak mungkin ada 2, 3 lebih. Walang kisama dan tidak mungkin terbagi-bagi. Wa qa'imun bidzatihi munazzahun an kaunihi 'aridan li ghairi. Dan dia adalah zat yang berdiri sendiri dan tidak mungkin bisa bergantung kepada yang lainnya. Fayakunul wajib huwal wujud al mutlak. Untuk itulah yang wajib ada itu adalah wujud yang mutlak. Ai al mu'ar anil taqayyud bi ghairihi wal indimam ilaihi. Alias wujud yang mutlak ada ini yang menjadi pokok dari semua yang berpedoman atau bertelekan, bersandar kepadanya. Wa ala hadza, untuk itulah la yatasawwar urudul wujud kama hiyal mumkinah. Untuk itulah tidak bisa digambarkan zat yang wujud ada itu sebagai hal yang sifatnya mungkin. Untuk itulah kita membayangkan zat Tuhan tidak boleh dan tidak bisa. Kenapa? Karena yang kita tahu hanya wujud yang realitas ada ini, yang semuanya itu adalah mungkin. Dikatakan mungkin karena bisa berubah dan selalu berubah. Masa lalu dengan masa sekarang selalu berubah. Tidak bisa sama. Dulu kita berpakaian dengan pakaian yang demikian, sekarang kita seperti ini. Tidak sama. Maka yang berubah itu adalah suatu realitas yang nisbi, yang tidak nyata, yang mungkin adanya. Dan Tuhan tidak bisa digambarkan dengan itu semuanya. Falaisa ma'nan kaunuhu mawjudah illa anna laha nisbah ila hadratil wujud al-qaim bidzatihi. Itu sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Wa tilka wujuhun mukhtalifatun wa nahan syatta yata'addar al-itla' ala mahiyatiha. Dan hal-hal tersebut itu sangat mukhtalifah, sangat banyak sekali hal-hal yang istilahnya penelusurannya. Untuk itu sangat tidak mungkin untuk bisa diselami hakikatnya. Fal mawjud kulliyun, karena zat yang ada itu adalah kulli, yang bersifat kulli, menyeluruh. Wa in kana wujud juz'iyan hakikian hadza wa in kana wujud juz'iyan hakikian, walaupun wujud itu memiliki bagian-bagian secara hakikatnya. Hadza mulakhas ma dzakarahu ba'dul muhaqqiqin min masyayikhina. Ini bagian dari ringkasan yang diterangkan, yang disebutkan oleh orang-orang ahli hakikat tadi yang kami dapatkan dari guru-guru kami. Qala wala ya'lamuhu illa rasikhuna fil ilmi. Dan tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang rasikhuna di dalam ilmunya. Fa in qulta, adapun ketika engkau mengatakan atau aku pun mengatakan alladzi yatabadar ila dhihni min lafdzil wujud mafhum la yamna asyirkah fa kaifa yakunu juz'iyan haqiqiyan. Kalau engkau mengatakan apa yang terbesit dalam benakmu itu suatu lafaz wujud, maka pemahaman terhadap wujud itu adalah suatu pemahaman yang layam na'usyirkah, yang tidak melarang atau tidak tidak melarang adanya syirkah, suatu kebersamaan atau suatu kebersamaan. Fa kaifa yakunu juz'iyan hakikan, bagaimana mungkin ada bagiannya secara hakikatnya gitu. Itu keterangan yang lainnya. Artinya kita dalam memikirkan ini
bayangan kita, dalam benak kita semuanya itu terbantahkan karena tidak bisa kita bayangkan. Alias apapun pemahaman kita tentang Tuhan itu semuanya terbantahkan karena bayangan kita yang kita bayangkan dalam benak kita itu masih semuanya gambaran dari apa yang kita dapatkan di alam ini. Dan alam merupakan bagian dari suatu realitas yang mungkin ada. Untuk itu, apapun yang kita bayangkan tentang zat Tuhan itu semuanya tidak bisa mewakili atau menjadi bagian dari keputusan bahwa dia itu seperti ini, dia itu seperti ini. Tidak bisa. Itu diantara apa yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dari gurunya Syekh Ahmad Al-Qushayri dan gurunya lagi dari semua orang-orang ahli kalam, semuanya sampai ke Syekh Ali Al-Jurjani. Fa innahu yajuzu an yakuna mafhuman kulliyan aridan i'tibariyan litilkal haqiqah al-mumtani'ah min al-ishtirak fi haddi dzatiha ka mafhumil wajib bil qiyas ila haqiqatihi. Wa nisani anal al-muttabi' huwal burhan wa ma yuaddi ilaihi lal istihar fi sunnah al-aqwam bi tamwihat al-awham. Untuk itu di dalam memahamkan beberapa keterangan tentang zat Tuhan tadi itu, kita harus memahami bahwa bagian-bagian ini ada beberapa hal yang memang itu perlu untuk orang-orang yang memang bisa mengetahuinya secara burhan yang sati', yang jelas. Itu alias orang-orang yang memang rasihuna fil ilmi. Namun kita juga harus hati-hati kepada orang-orang yang masih awam, yang mereka belum bisa memahami secara mutlak tentang keterangan-keterangan dari orang-orang yang rasihuna fil ilmi tentang hal tersebut tadi. Ilahuna kalamu sayyid quddisa sirhu aqulu wa qad hudiya ilayya hadza tahqiq alladhi la ya'lamuhu illa rasihuna fil ilmi. Dan aku katakan bahwa aku telah mendapatkan keterangan-keterangan tentang tahqiq kitab ini dan di mana la ya'lamuhu illa rasihuna fil ilmi. Semua keterangan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang yang rasihuna fil ilmi, yang benar-benar memiliki ilmu yang dalam tentang hakikat ketuhanan. Itu saja yang bisa saya bacakan tentang Al-Syarhu As-Shaghir dari keterangan-keterangan Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang kitab Akidah Tauhid atau Mandumatut Tauhid dari guru beliau Syekh Ahmad Al-Qushayri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang bisa menerima secercik atau mungkin sepercik ilmu dari orang-orang yang rasihuna fil ilmi tadi. Al-Fatihah. Walafu minkum Allahumma fiqil aqamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.